Semua orang dapat mempelajari technical analysis, tapi nggak semua trader berhasil sukses dalam trading plan mereka. Lantas, apa yang membedakan antara trader sukses dengan yang enggak? Selain ilmu menganalisa pergerakan harga saham, seseorang trader harus perlu dapat mengontrol psikologis mereka, disiplin dalam membatasi risiko, serta mengambil untung. Nah, dalam chapter ini kita akan membahas aspek-aspek penting dalam pengaturan keuangan dalam trading atau lebih dikenal dengan money management. Yang pertama, pasang stop loss. Perlu diingat nih, trading itu beda sama investasi. Oleh karena itu, trader harus set a stop loss atau memasang nilai maksimal kerugian yang bisa mereka tanggung atau tolerir. Kenapa demikian? Karena trader akan fokus pada pergerakan harga jangka pendeknya dan mengesampingkan fundamental atau prospek perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, trader harus disiplin dalam mengambil keuntungan dan membatasi kerugian kalau harga sahamnya enggak bergerak sesuai dengan harapan atau posisinya. Hal ini dilakukan untuk menjaga modal trader agar enggak nyangkut di saham yang bergerak turun dari kehilangan kesempatan pada kesempatan lainnya. Kesalahan yang sering terjadi adalah trader enggak terima jika harus menjual saham dengan rugi dan mengabaikan stop loss. Dengan harapan harga bisa kembali naik dan jual mendapat keuntungan. Namun seringkali harga saham malah bergerak terus turun sampai kerugiannya lebih besar daripada yang bisa kita toleransi atau bisa kita tanggung. Semakin tidak rela dalam memotong kerugian dan kalian bisa kehilangan modal kalian. Dalam trading, trader harus menerima bahwa enggak setiap aktivitas trading yang dilakukan akan menguntungkan atau cuan. Seringkali kita harus mengalami kekalahan dan menjadikan itu pelajaran untuk ke depan. Seperti kata Munehisa Homa, penemu pola candlestick, jika kamu nggak siap kehilangan uang dalam trading, kamu nggak bisa menghasilkan keuntungan dari trading. Untuk memasang level stop loss, ini bisa menggunakan beberapa cara yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalnya, dengan melihat level support dan resistance, menggunakan indikator trading, ataupun melihat cerpetan yang terbentuk. Jadi sebelum kita memutuskan untuk beli suatu saham, kita juga harus mengukur resiko dan membatasinya dengan menggunakan level stop loss. Selanjutnya, itu trader enggak boleh gunakan uang panas ketika trading. Banyak orang yang tergiur dengan keuntungan di pasar saham, bahkan tidak jarang orang masuk ke pasar modal dengan uang panas, seperti modal usaha, uang sekolah anak, uang dapur, atau bahkan sampai mengajukan pinjaman dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih. Modal awal dalam dunia trading memang penting. Namun apabila kita menggunakan uang panas sebagai modal trading kita, hal ini akan sangat mempengaruhi psikologis kita sebagai seorang trader. Kita akan selalu berpikiran bahwa kita harus mencapai sesuatu return tertentu dalam trading dan itu menyebabkan psikologis kita terganggu. Ketika emosi mengontrol di dalam keputusan trading, kemungkinan gagal akan lebih besar karena trader mengesampingkan taktik dan plan mereka yang objektif. Dan mereka mengedepankan feeling dan emosi. Sebagai contoh, kalau kita menggunakan pinjaman dengan bunga sebesar 1,5% per bulan sebagai modal trading, pastinya kita akan menargetkan untuk mendapatkan return lebih dari 1,5% per bulan agar bisa membayar bunga tersebut dan masih bisa mendapatkan keuntungan. Namun, jika pasar sedang tidak mendukung, kekhawatiran kita untuk mencapai return 1,5% per bulan malah dapat menyebabkan kita menjadi overtrade dan mengambil posisi trading yang sebenarnya nggak sesuai dengan kriteria kita. Cara yang mungkin paling bijak dalam mulai trading adalah dengan modal yang kecil. Kenali pasar saham dan bereksperimen dengan taktik dan trading plan kita. Seiring berjalannya waktu, kita akan mendapatkan pengalaman dan membuat eksekusi trading kita lebih baik lagi. Yang ketiga, trader harus punya trading plan. Trading plan atau rencana trading adalah hal krusial yang harus dimiliki oleh setiap trader sebelum memutuskan untuk mengeksekusi suatu trading. Tujuan dari membuat trading plan adalah agar tidak FOMO dan tetap pada analisa awal kita. Untuk membuat suatu trading plan, trader perlu menargetkan level pembelian, level penjualan, serta titik cut loss. Biasanya, trader menggunakan support dan resistance pada analisa teknikal untuk menentukan level ini. Yang keempat, trader juga harus menghitung risk and reward ratio. Ini adalah rasio yang membandingkan berapa kerugian yang akan kita terima jika harga turun dan keuntungan yang akan kita terima jika harga bergerak sesuai dengan ekspektasi kita. Ini merupakan lanjutan dari pembuatan trading plan. Saat kita hendak melakukan suatu trade, kita perlu menentukan beberapa entry position seperti buy level, sell level, and stop loss level. Dalam menentukan titik tersebut, kita perlu mempertimbangkan berapa potensi keuntungan kita dibanding dengan potensi kerugian kita. Cara menghitung risk to reward ratio ini adalah dengan membandingkan posisi kerugian dengan sebagai risiko dan potensi keuntungan sebagai reward. Sebagai contoh, saat kita membeli suatu saham dengan harga Rp1.000 per lembar saham dan berniat menjual pada harga Rp1.100 per lembar saham, sedangkan level stop loss kita berada di angka 950 per lembar saham. Risk reward ratio pada trading ini adalah 1:2. Angka risk to reward ratio yang ideal adalah 1:2. Ini dilakukan untuk mengkompensasi apabila trader mengalami kerugian. Semakin kecil angka risk to reward ratio, maka semakin tidak menarik trading tersebut. Sebagai contoh, jika seorang trader melakukan 10 kali trading dengan 1:2 risk to reward ratio per trade, seperti contoh di atas, dan mengalami 5 kali kerugian dan 5 kali keuntungan,
trader tersebut masih mendapatkan Rp500 per lembar saham dari keuntungan dan mengalami kerugian sebesar Rp250 per lembar saham. Pada total akhir, trader akan mendapatkan Rp250 per lembar saham sebagai keuntungan bersih. Nah, yang terakhir itu adalah position sizing. Ini adalah komponen penting lainnya di dalam money management. Kalau kita menghitung berapa potensi keuntungan dan kerugian yang dapat kita alami pada risk to reward ratio, selanjutnya kita perlu mengukur seberapa besar nominal atau berapa lot saham yang dapat kita beli dalam satu trade agar kita dapat mengukur dampak trade tersebut ke dalam portofolio kita. Position sizing erat hubungannya dengan risk to reward ratio. Hal ini dikarenakan performa dari portofolio kita merupakan cerminan dari hasil trading kita selama kurun waktu tertentu. Sehingga kita perlu memikirkan dampak setiap trading kita terhadap keseluruhan portofolio. Apabila trader memiliki batas toleransi 2%, total portofolio loss per trade dengan modal portofolio sebesar Rp10 juta, maka trader hanya dapat menerima kerugian sebesar Rp200 per trading. Dengan contoh kasus pada chapter sebelumnya dan loss maksimal sebesar Rp200 pada setiap trade, trader hanya dapat membeli maksimum 40 lot saham tersebut. Berikut perhitungannya. Harga beli adalah Rp1.000 per lembar, target profit Rp1.100 per lembar, cut loss di Rp950 per lembar. Potensi keuntungan Rp100, potensi kerugian Rp50. Maksimum portofolio loss yang dapat kita terima adalah Rp200.000. Dengan data-data itu, trader hanya dapat membeli Rp200.000 dibagi 50, yaitu 4.000 lembar saham atau 40 lot saham. Nah, itu adalah strategi money management yang bisa digunakan oleh trader. Money management ini adalah pelengkap dalam menggunakan technical analysis. Mengaplikasikan money management bisa menjadi pembeda antara trader yang sukses dengan yang tidak berhasil. Karena money management sangat membantu mengontrol psikologis kita, membuat kita disiplin dalam membatasi risiko serta mengambil profit.